Pernahkah kamu merasa ada orang yang tiba-tiba menjauh darimu tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin ada hubungan yang terasa hambar dan tidak pernah benar-benar tulus? Jika pernah, mungkin ada kebiasaan tertentu yang tanpa sadar membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Dalam kehidupan sehari-hari, cara kita bersikap dan berinteraksi memiliki dampak besar terhadap bagaimana orang lain merespons kita. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan yang kita anggap biasa justru membuat orang lain menjauh. Namun, kabar baiknya adalah kita selalu bisa memperbaiki diri. Dalam video ini, kita akan membahas 9 kebiasaan yang mungkin menjadi penyebab mengapa orang diam-diam tidak menyukaimu. Lebih dari itu, kita akan melihatnya melalui sudut pandang filsafat stoikisme, sebuah ajaran bijak yang menekankan pengendalian diri dan bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir bisa membawa dampak besar dalam kehidupan sosial kita. Dengan memahami hal ini, kamu tidak hanya bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga membangun koneksi yang lebih sehat, tulus, dan bermakna. Jadi, siapkan diri untuk merenung dan melihat ke dalam diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang perlu diubah agar kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sudah siap? Mari kita mulai. 1. Sikap mementingkan diri sendiri. Beban dari ego. Sikap mementingkan diri sendiri seringkali masuk ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ini bukan berarti kita berjalan dengan dada membusung atau dengan sikap sombong yang terang-terangan. Justru, seringkali ego menyusup dalam bentuk yang lebih halus. Keinginan untuk selalu menjadi yang pertama didengar, kebutuhan untuk membuktikan bahwa kita lebih tahu, atau kebiasaan menilai waktu dan pendapat kita lebih berharga daripada milik orang lain. Tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita merasakan energi ini. Mereka mungkin tidak langsung mengatakannya, tetapi perlahan, sikap ini menciptakan jarak antara kita dan mereka. Bukan karena mereka membenci kita, melainkan karena mereka mulai merasa tidak dihargai, seolah hanya menjadi latar belakang dalam kehidupan kita. Seiring waktu, hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi dingin, bukan karena konflik besar, tetapi karena perasaan kecil yang terus menumpuk. Dalam ajaran stoikisme, kerendahan hati adalah salah satu kunci menuju kebijaksanaan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, sering mengingatkan dirinya bahwa hidup bukan tentang mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, tetapi tentang menjalani kehidupan dengan kebajikan dan tujuan yang lebih besar. Ego, menurutnya, adalah selubung yang menutupi mata kita, menghalangi kita untuk melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan jernih. Ego membuat kita merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain, dan secara tidak sadar menuntut dunia untuk berputar sesuai keinginan kita. Sayangnya, sikap ini lebih terlihat oleh orang lain daripada oleh diri kita sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa kita hanya memiliki standar tinggi, atau sekadar menjalani hidup dengan tujuan. Tetapi bagi orang lain, kita mungkin terlihat arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan menyebalkan. Orang-orang tidak selalu menjauh karena kita melakukan kesalahan besar, tetapi karena mereka merasa tidak dihargai. Ketika seseorang merasa bahwa kehadiran mereka tidak dihormati atau dihargai, mereka secara alami akan menarik diri, bahkan tanpa mereka sadari. Cobalah membayangkan ego sebagai badai yang mengacaukan air jernih. Ketika badai mengamuk, kita tidak bisa melihat dasar laut. Kita hanya melihat air yang bergejolak. Begitu pula dengan ego. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, kita tidak bisa melihat orang lain dengan jernih. Kita tidak benar-benar mendengarkan. Kita hanya menunggu giliran untuk berbicara. Kita tidak benar-benar memahami orang lain. Kita hanya menilai apakah mereka mendukung atau mengancam posisi kita. Lantas, bagaimana kita bisa mulai melepaskan diri dari cengkeraman ego? Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah melatih diri untuk mengalihkan fokus dari diri sendiri ke orang lain. Saat sedang berbicara dengan seseorang, cobalah untuk benar-benar mendengarkan.
bukan sekadar menunggu giliran untuk merespons. Jangan buru-buru membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman kita sendiri, atau mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan ke diri kita. Ketika muncul dorongan untuk membuktikan sesuatu, bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu, atau hanya untuk memuaskan ego? Jika kita merasa perlu untuk mengoreksi seseorang, tanyakan lagi, apakah ini akan membawa manfaat bagi mereka, atau hanya untuk menunjukkan bahwa aku lebih tahu? Kerendahan hati dalam stoikisme bukan berarti merendahkan diri sendiri. Bukan berarti kita harus mengabaikan nilai dan pencapaian kita. Sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kedudukannya, memiliki nilai yang sama. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diajarkan, dan setiap orang layak didengar. Ketika kita mulai menyingkirkan ego, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri di setiap kesempatan. Kita mulai menikmati percakapan tanpa merasa harus menjadi pusat perhatian. Dan yang paling penting, kita menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih tulus, di mana orang merasa dihargai bukan karena mereka mengagumi kita, tetapi karena mereka tahu bahwa kita benar-benar peduli. Anehnya, justru ketika kita berhenti mengejar pengakuan dan validasi, kita malah lebih dihormati. Orang-orang lebih nyaman berada di dekat kita, karena mereka tahu bahwa kita mendengarkan, bukan menilai. Mereka merasa dihargai, bukan dibandingkan. Hubungan yang kita bangun menjadi lebih kuat, bukan karena kita lebih menonjol, tetapi karena kita lebih hadir. Jadi, jika kamu merasa ada orang-orang yang perlahan menjauh darimu, cobalah untuk melihat ke dalam diri. Apakah ada bagian dari dirimu yang secara tidak sadar membuat mereka merasa tidak dihargai? Apakah egomu tanpa sadar menciptakan jarak? Jika iya, ketahuilah bahwa perubahan kecil dalam pola pikir bisa membawa perubahan besar dalam hubunganmu dengan orang lain. Karena pada akhirnya, orang tidak akan selalu mengingat apa yang kamu katakan atau lakukan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. 2. Perfeksionisme. Standar tinggi yang menjadi belenggu. Menetapkan standar tinggi dalam hidup adalah hal yang baik, bahkan sering dianggap sebagai ciri orang yang disiplin dan berorientasi pada pencapaian. Namun ketika standar ini berubah menjadi perfeksionisme, kita tanpa sadar menciptakan tekanan yang tidak hanya membebani diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Perfeksionisme seringkali muncul dengan niat baik, keinginan untuk mencapai yang terbaik, menghindari kesalahan, atau memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Sayangnya, ketika obsesi terhadap kesempurnaan ini menjadi terlalu dominan, hubungan dengan orang lain bisa menjadi tegang, penuh ketegangan, dan tidak menyenangkan. Bayangkan seseorang yang selalu merasa bahwa segala hal harus dilakukan dengan cara yang paling benar, paling efisien, dan paling sempurna. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan menjaga standar yang tinggi, mereka sedang mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik. Tetapi yang sering terjadi adalah, tanpa mereka sadari, mereka menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa takut dan tekanan. Orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa mereka selalu diawasi, selalu diukur, dan selalu berisiko melakukan kesalahan. Seiring waktu, hubungan yang seharusnya didasarkan pada kehangatan dan kebersamaan berubah menjadi sesuatu yang kaku dan penuh ketegangan. Filsafat stoikisme mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Seperti taman yang indah, kehidupan membutuhkan ruang untuk tumbuh secara alami. Jika kita terus-menerus memangkas dan mengontrol segala sesuatu, kita justru akan menghambat pertumbuhan yang alami. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa menerima dunia dan orang-orang sebagaimana adanya adalah langkah penting menuju kebijaksanaan. Perfeksionisme bertentangan dengan prinsip ini karena ia mendorong kita untuk terus berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Perfeksionisme menciptakan ilusi bahwa jika kita bisa mengatur semuanya dengan sempurna, maka kita bisa menghindari kegagalan dan kritik. Namun, dalam kenyataannya, dunia tidak bekerja seperti itu. Selalu ada variabel yang tidak bisa kita kendalikan.
dan orang-orang di sekitar kita bukanlah mesin yang bisa diatur dengan presisi. Mereka memiliki perasaan, keterbatasan, dan cara mereka sendiri dalam menjalani hidup. Ketika kita mencoba menerapkan standar yang terlalu tinggi kepada mereka, mereka tidak akan merasa termotivasi. Justru mereka akan merasa lelah dan tertekan. Salah satu tanda utama perfeksionisme adalah ketidakmampuan untuk menerima kesalahan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Orang yang perfeksionis seringkali merasa bahwa setiap kesalahan adalah kegagalan besar yang harus dihindari dengan segala cara. Mereka sulit memberikan toleransi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Akibatnya, mereka menjadi terlalu kritis, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka mungkin sering mengoreksi orang lain, menunjukkan kekurangan dalam setiap hal kecil, atau merasa frustrasi ketika sesuatu tidak sesuai dengan gambaran ideal di kepala mereka. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dunia benar-benar harus sempurna untuk bisa dinikmati? Apakah orang lain harus selalu sesuai dengan ekspektasi kita agar mereka bisa dihargai? Dalam pandangan Stoikisme, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Justru, keindahan hidup terletak dalam ketidaksempurnaannya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas diri sendiri, bukan atas dunia, bukan atas orang lain, dan bukan atas hasil akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita menjadi terlalu perfeksionis, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses. Kita terlalu fokus pada hasil akhir sehingga lupa bahwa dalam setiap perjalanan, ada banyak momen yang bisa dinikmati. Hubungan dengan orang lain bukanlah tentang menemukan kesempurnaan, melainkan tentang menerima kekurangan masing-masing dan tumbuh bersama. Ketika kita terlalu sering mengoreksi, menuntut, atau menekan orang lain agar sesuai dengan standar kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang menciptakan tembok di antara kita dan mereka. Jadi, bagaimana kita bisa mulai melepaskan diri dari belenggu perfeksionisme? Langkah pertama adalah menyadari bahwa standar tinggi itu baik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebahagiaan dan kedamaian. Cobalah untuk lebih fleksibel dan memberi ruang bagi diri sendiri serta orang lain untuk membuat kesalahan. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan, tetapi bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Ketika muncul keinginan untuk mengoreksi atau menyempurnakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan membawa manfaat nyata, atau hanya memuaskan keinginan untuk mengendalikan? Apakah membiarkan sesuatu berjalan apa adanya akan membuat hubungan menjadi lebih sehat? Belajarlah untuk melihat nilai dalam ketidaksempurnaan. Kehidupan tidak selalu mengikuti skrip yang kita buat, dan orang-orang tidak harus selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Dengan menggantikan perfeksionisme dengan sikap menghargai dan memahami, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berhenti berusaha untuk mengontrol setiap detail kecil dalam hidup, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Orang-orang di sekitar kita akan merasa lebih bebas untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa takut dihakimi atau dikritik secara berlebihan. Hubungan kita akan menjadi lebih hangat, lebih tulus, dan lebih bermakna, karena didasarkan pada penerimaan, bukan tuntutan. Ironisnya, ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita justru mulai menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Kita mulai menyadari bahwa keindahan sejati tidak terletak dalam ketiadaan cacat, tetapi dalam keberanian untuk menerima dan mencintai segala sesuatu apa adanya. 3. Reaksi emosional yang berlebihan. Menjadi badai untuk setiap hembusan angin. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Kita semua pernah merasa marah, kecewa, atau frustrasi. Itu adalah hal yang wajar. Namun, ketika kita membiarkan emosi menguasai diri kita, setiap gangguan kecil bisa berubah menjadi badai besar. Orang-orang di sekitar kita mulai merasa seolah-olah mereka harus berjalan di atas pecahan kaca, takut jika perkataan atau tindakan mereka memicu ledakan emosi yang tidak perlu. Seiring waktu, mereka mulai menjaga jarak, bukan karena mereka membenci kita, tetapi karena mereka lebih memilih ketenangan daripada ketidakpastian.
Ketika seseorang bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, lingkungan sosial mereka perlahan berubah. Orang-orang menjadi ragu untuk berbicara jujur, takut dikritik atau ditanggapi dengan kemarahan. Mereka memilih untuk menjauh daripada harus menghadapi ketidakpastian dalam setiap interaksi. Hal ini bukan hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada kesehatan mental kita sendiri. Hidup dalam kondisi emosi yang selalu bergejolak melelahkan, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi mereka yang berada di sekitar kita. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri adalah kunci menuju ketenangan batin. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan bahwa kita harus membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Kata-kata, tindakan, dan perasaan orang lain berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita membiarkan emosi mendikte setiap tindakan kita menjadi seperti kapal kecil yang terombang-ambing di lautan, tidak memiliki arah dan selalu tergantung pada gelombang eksternal. Ketika seseorang tidak memiliki kendali atas emosinya, dunia luar menjadi sumber penderitaan yang tak ada habisnya. Kita mulai melihat segala sesuatu sebagai serangan pribadi. Padahal kenyataannya, kebanyakan peristiwa dalam hidup ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kita. Orang yang berbicara dengan nada tinggi mungkin sedang mengalami hari yang buruk. Seseorang yang tidak membalas pesan kita mungkin sedang sibuk, dan kejadian-kejadian kecil dalam hidup seringkali tidak lebih dari kebetulan semata. Namun, bagi seseorang yang terbiasa bereaksi secara berlebihan, setiap kejadian kecil terasa seperti ancaman yang harus segera dihadapi dengan respons emosional yang kuat. Lalu, bagaimana kita bisa mengendalikan reaksi emosional kita? Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua hal membutuhkan respons instan. Ketika kita merasa marah atau frustrasi, cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah aku akan peduli dengan hal ini dalam seminggu atau sebulan ke depan? Apakah reaksiku ini akan membawa manfaat, atau justru akan merusak hubungan dan suasana hati? Dalam ajaran Stoikisme, ketenangan dianggap sebagai bentuk kekuatan. Seorang Stoik sejati tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil, karena mereka memahami bahwa banyak dari hal-hal yang membuat kita marah sebenarnya tidak memiliki dampak jangka panjang dalam hidup kita. Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga ketenangan di tengah kekacauan dunia. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Ketika kita melatih diri untuk tidak bereaksi secara instan, kita mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Kita tidak lagi menjadi budak dari setiap emosi yang muncul, tetapi justru menjadi pengamat yang bijaksana. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, kita bisa memilih untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai kegagalan yang menghancurkan. Salah satu teknik yang diajarkan dalam Stoikisme untuk mengendalikan emosi adalah dengan membayangkan diri kita sebagai lautan yang dalam. Permukaan laut mungkin berombak, tetapi di kedalaman, air tetap tenang dan damai. Begitu pula dengan diri kita, emosi mungkin datang dan pergi, tetapi jika kita memiliki ketenangan di dalam diri, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh gelombang eksternal. Jika kita merasa kesulitan untuk mengendalikan reaksi emosional, ada beberapa latihan sederhana yang bisa dilakukan. Tarik napas dalam-dalam sebelum merespons. Memberi jeda antara stimulus dan reaksi kita bisa mengubah cara kita menanggapi situasi. Latih diri untuk melihat perspektif yang lebih luas. Tidak semua hal adalah tentang kita. Orang lain juga memiliki kehidupan, masalah, dan beban mereka sendiri. Gunakan pertanyaan Stoik. Apakah ini benar-benar penting? Apakah aku bisa mengubahnya? Jika tidak, maka mengapa harus marah? Mengendalikan emosi bukan berarti kita harus menekan atau mengabaikannya. Justru kita perlu menyadari bahwa emosi adalah bagian dari diri kita, tetapi bukan satu-satunya hal yang menentukan tindakan kita. Kita bisa merasa marah tanpa harus berteriak, kita bisa merasa kecewa tanpa harus menyerang orang lain, dan kita bisa merasa frustrasi tanpa harus melepaskan emosi negatif kepada dunia.
Ketika kita mulai menguasai diri sendiri, orang-orang di sekitar kita akan merasakannya. Mereka tidak lagi takut untuk berbicara dengan kita, karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang stabil dan tidak mudah tersulut. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih percaya kepada kita, karena mereka tahu bahwa kita bisa menghadapi situasi sulit tanpa bereaksi secara berlebihan. Ironisnya, ketika kita berhenti bereaksi secara emosional terhadap setiap gangguan kecil, kita justru mendapatkan lebih banyak kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting, dan kita mulai menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Jadi, jika selama ini kamu merasa bahwa orang-orang mulai menjauh darimu, cobalah untuk melihat bagaimana kamu bereaksi terhadap dunia di sekitarmu. Apakah kamu sering membiarkan emosi mengambil alih? Apakah setiap komentar kecil terasa seperti serangan pribadi? Jika iya, mungkin ini saatnya untuk belajar melihat dunia dengan lebih tenang. Karena pada akhirnya, orang-orang tidak hanya menghargai kecerdasan atau pencapaian kita, mereka juga menghargai kedamaian yang kita bawa dalam hidup mereka. Dan kedamaian itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. 4. Rasa iri. Racun yang menggerogoti hubungan. Iri hati adalah salah satu perasaan yang paling beracun, tetapi seringkali sulit dikenali, bahkan oleh diri kita sendiri. Tidak ada yang suka mengakui bahwa mereka merasa iri, karena rasa iri seringkali dikaitkan dengan kelemahan atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Namun, meskipun kita berusaha menyembunyikannya, orang lain bisa merasakannya dalam bentuk energi yang kita pancarkan, baik melalui kata-kata, sikap, maupun cara kita merespons keberhasilan orang lain. Ketika seseorang mendapatkan pencapaian besar, apakah kita benar-benar bahagia untuk mereka? Atau ada perasaan kecil di dalam hati yang bertanya, kenapa bukan aku? Mungkin kita tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi ada nada ketidaktulusan dalam ucapan selamat yang kita berikan. Mungkin kita tidak menunjukkan kebencian secara terang-terangan, tetapi kita mulai menjauhi mereka tanpa alasan yang jelas. Atau lebih buruk lagi, kita mencari cara untuk meremehkan keberhasilan mereka dengan berpikir, dia hanya beruntung, atau mungkin dia punya koneksi yang membantu. Iri hati merusak hubungan secara perlahan. Orang-orang mungkin tidak selalu menyadari bahwa kita merasa iri terhadap mereka, tetapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Mungkin kita menjadi kurang antusias saat berbicara dengan mereka, atau mungkin kita mulai memberikan komentar-komentar sinis yang terdengar seperti lelucon tetapi sebenarnya menyakitkan. Lama-kelamaan, hubungan yang dulunya hangat berubah menjadi hambar, dan orang-orang di sekitar kita mulai menjauh. Dalam filsafat stoikisme, iri hati dianggap sebagai bentuk kebodohan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam hidup, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, menegaskan bahwa kedamaian sejati datang ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan hidup orang lain bukanlah salah satunya. Iri hati membuat kita lupa akan perjalanan kita sendiri. Ketika kita terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain, kita kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah kita capai. Kita mulai melihat kehidupan sebagai perlombaan, di mana satu-satunya cara untuk merasa berharga adalah dengan mengalahkan orang lain. Padahal, kenyataannya, tidak ada yang benar-benar berlomba dengan kita. Setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing dengan tantangan dan keberhasilannya sendiri-sendiri. Salah satu hal yang membuat iri hati begitu berbahaya adalah bahwa ia jarang berhenti di satu titik. Iri hati seringkali berkembang menjadi bentuk-bentuk emosi negatif lainnya, seperti kebencian, dendam, atau bahkan keinginan untuk melihat orang lain gagal. Kita mungkin mulai bersorak diam-diam ketika seseorang yang kita irikan mengalami kesulitan, seolah-olah itu adalah balasan atas keberhasilan mereka. Padahal, perasaan semacam ini tidak membawa manfaat apapun bagi kita. Sebaliknya, ia hanya semakin menggerogoti kebahagiaan kita sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi rasa iri? Langkah pertama adalah dengan mengenali dan mengakui perasaan tersebut. Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa kita tidak pernah merasa iri. Setiap orang, pada titik tertentu dalam hidupnya, pernah merasakan hal yang sama. Yang membedakan seseorang yang bijak
dari yang tidak adalah bagaimana mereka menangani perasaan tersebut. Ketika kita merasa iri terhadap seseorang, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku benar-benar ingin memiliki apa yang mereka miliki? Atau aku hanya merasa tidak cukup dengan diriku sendiri? Apakah pencapaian mereka benar-benar mengurangi nilai diriku? Seringkali, iri hati hanyalah refleksi dari keinginan kita yang belum terpenuhi. Jika kita iri terhadap seseorang yang sukses di bidang tertentu, mungkin itu adalah tanda bahwa kita juga ingin berkembang di bidang tersebut. Alih-alih membiarkan iri hati meracuni hubungan kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk meningkatkan diri. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi iri hati adalah dengan mengubah perspektif kita dari persaingan menjadi inspirasi. Daripada melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, lihatlah itu sebagai bukti bahwa sesuatu itu mungkin untuk dicapai. Jika mereka bisa melakukannya, kita juga bisa, dengan usaha dan waktu yang tepat. Latih juga kebiasaan untuk benar-benar merayakan keberhasilan orang lain. Ketika seseorang mencapai sesuatu yang luar biasa, cobalah untuk benar-benar ikut bahagia tanpa rasa iri di dalam hati. Semakin kita berlatih melakukan ini, semakin kita akan menyadari bahwa keberhasilan orang lain tidak pernah menjadi penghalang bagi keberhasilan kita sendiri. Selain itu, penting untuk selalu kembali pada rasa syukur. Ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, kita tidak akan merasa kekurangan. Kita akan mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki lebih banyak daripada orang lain, tetapi tentang menemukan kepuasan dalam perjalanan kita sendiri. Pada akhirnya, iri hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ia menciptakan jarak dalam hubungan, merusak ketenangan batin, dan membuat kita terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat. Sebaliknya, dengan menggantinya dengan rasa syukur dan perspektif yang lebih luas, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Jadi, jika selama ini kamu merasa hubungan dengan beberapa orang terasa canggung atau mulai menjauh, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ada rasa iri yang secara diam-diam mempengaruhi cara kamu bersikap? Jika iya, ketahuilah bahwa kamu selalu punya pilihan untuk mengubahnya. Hidup ini bukan perlombaan, dan satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu sendiri yang kemarin. 5. Manipulatif. Jaring halus yang menghancurkan kepercayaan. Manipulasi adalah salah satu sifat yang paling sulit dikenali dalam diri sendiri, tetapi paling mudah dirasakan oleh orang lain. Tidak semua manipulasi dilakukan dengan niat jahat. Banyak orang menjadi manipulatif tanpa sadar, berpikir bahwa mereka hanya sedang mengarahkan situasi ke arah yang mereka inginkan, atau membantu orang lain membuat keputusan yang lebih baik. Namun, terlepas dari niatnya, manipulasi selalu meninggalkan jejak yang sama. Perasaan bahwa hubungan ini tidak sepenuhnya tulus, bahwa ada motif tersembunyi di balik setiap kata dan tindakan. Orang-orang mungkin tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi, tetapi mereka bisa merasakan ketidaknyamanan yang tumbuh perlahan. Mungkin mereka merasa ada tekanan halus untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak benar-benar inginkan. Mungkin mereka mulai merasa bersalah tanpa alasan yang jelas setiap kali menolak permintaan kita. Atau mungkin mereka merasa hubungan ini lebih seperti permainan strategi daripada sebuah koneksi yang jujur dan setara. Seiring waktu, mereka mulai menarik diri. Bukan karena mereka ingin memutus hubungan, tetapi karena mereka merasa tidak bisa mempercayai kita sepenuhnya. Dalam stoikisme, kejujuran dan integritas adalah dua pilar utama dalam menjalani kehidupan yang baik. Marcus Aurelius berulang kali menekankan pentingnya hidup dengan jujur, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Manipulasi bertentangan dengan prinsip ini karena ia didasarkan pada keinginan untuk mengendalikan, bukan pada keterbukaan dan kepercayaan. Seseorang yang manipulatif seringkali merasa bahwa mereka harus mengatur orang lain agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mungkin menggunakan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka mau, memainkan emosi orang lain agar mereka merasa bertanggung jawab, atau menyembunyikan informasi untuk mempertahankan kendali. Namun, tidak peduli seberapa halus atau cerdas cara seseorang memanipulasi,
Hasil akhirnya tetap sama. Kepercayaan terkikis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Masalah utama dengan manipulasi adalah bahwa ia tidak pernah menciptakan hubungan yang sehat. Hubungan yang baik harus dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling menghormati. Ketika seseorang merasa bahwa mereka sedang dimainkan, bahwa mereka hanya menjadi alat dalam permainan orang lain, hubungan itu tidak akan bertahan lama. Orang mungkin tetap ada dalam hidup kita untuk sementara waktu, tetapi mereka akan selalu menjaga jarak emosional, tidak pernah benar-benar merasa nyaman atau aman di sekitar kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita memiliki kecenderungan manipulatif? Salah satu cara paling sederhana adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sering merasa perlu untuk mengontrol hasil dari suatu situasi? Apakah aku pernah menggunakan rasa bersalah atau tekanan emosional untuk mendapatkan apa yang aku mau? Apakah aku sering menyembunyikan informasi atau hanya memberitahu sebagian kebenaran untuk menjaga kendali? Apakah aku merasa frustrasi ketika orang lain membuat keputusan yang berbeda dari apa yang aku harapkan? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, maka mungkin ada kecenderungan manipulatif dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan berarti kita orang jahat, tetapi ini adalah tanda bahwa kita perlu bekerja lebih keras untuk membangun hubungan yang lebih jujur dan tulus. Salah satu langkah pertama untuk melepaskan diri dari kebiasaan manipulatif adalah dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Setiap orang memiliki kehendak bebas mereka sendiri, dan mencoba mengontrol mereka hanya akan menciptakan ketegangan dan konflik. Alih-alih menggunakan manipulasi, latihlah keterbukaan dan komunikasi yang jujur. Jika kita menginginkan sesuatu, katakan dengan terus terang, tanpa menyamarkannya dengan tekanan emosional. Jika seseorang membuat keputusan yang berbeda dari yang kita harapkan, hormati pilihan mereka, alih-alih mencoba membujuk atau membuat mereka merasa bersalah. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa hidup dalam kejujuran jauh lebih mudah daripada hidup dalam kepalsuan. Jika kita selalu berusaha mengendalikan orang lain, kita akan selalu hidup dalam ketegangan. Khawatir apakah manipulasi kita akan terungkap, apakah orang lain akan menyadari niat kita, apakah kita akan kehilangan kendali atas situasi. Tetapi jika kita hidup dengan kejujuran, kita tidak perlu khawatir. Kita tahu bahwa hubungan kita dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas tipu daya. Ketika kita berhenti memanipulasi, kita mungkin kehilangan beberapa keuntungan jangka pendek. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mungkin tidak selalu bisa mengarahkan situasi sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam jangka panjang, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang akan mulai merasa lebih nyaman berada di sekitar kita. Mereka tahu bahwa ketika kita berbicara, kita benar-benar jujur. Mereka tahu bahwa kita tidak akan menggunakan perasaan mereka sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tahu bahwa kita menghormati mereka sebagai individu, bukan sebagai objek yang bisa dimanipulasi. Dan yang terpenting, kita sendiri akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk selalu mengontrol, untuk selalu memainkan permainan, untuk selalu mencari cara agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih tulus. Jadi, jika kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, atau hubunganmu dengan mereka terasa kurang tulus, cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar jujur dalam interaksi ini? Apakah aku menghormati mereka sebagai individu? Atau aku hanya mencoba mengarahkan mereka ke dalam rencana yang aku buat? Jika kita bisa belajar untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol dan menggantinya dengan kepercayaan dan kejujuran, kita akan menemukan bahwa hubungan kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bermakna. 6. Tidak bertanggung jawab, kebiasaan lari dari kesalahan yang merusak kepercayaan. Salah satu hal yang paling membuat orang kecewa dalam sebuah hubungan adalah ketika mereka merasa bahwa seseorang tidak bisa diandalkan. Tidak bertanggung jawab bukan hanya tentang melanggar janji atau gagal memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang kebiasaan menghindari konsekuensi dari tindakan kita sendiri.
Orang-orang mungkin tidak langsung menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab, tetapi seiring waktu, mereka mulai melihat polanya. Selalu ada alasan, selalu ada dalih, dan selalu ada pihak lain yang dipersalahkan. Ketika seseorang enggan mengakui kesalahan atau menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, mereka menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa mereka harus selalu menutupi kesalahan, mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya bukan milik mereka, atau menghadapi akibat dari tindakan yang bukan mereka lakukan. Lama-kelamaan, hal ini menimbulkan kelelahan emosional. Mereka merasa dimanfaatkan, merasa bahwa hubungan ini tidak adil, dan akhirnya memilih untuk menjauh. Dalam filsafat Stoikisme, tanggung jawab adalah salah satu aspek utama dari kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada kebijaksanaan tanpa keberanian untuk menghadapi kebenaran, dan tidak ada kehormatan tanpa kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Seorang stoik sejati tidak mencari kambing hitam, tidak lari dari kesalahan, dan tidak menghindari konsekuensi. Sebaliknya, mereka menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Namun, di dunia nyata, mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Ego kita seringkali mencoba melindungi kita dengan membisikkan bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita tergoda untuk mengatakan bahwa situasilah yang membuat kita bertindak demikian, atau bahwa orang lainlah yang sebenarnya lebih bersalah. Kita merasa bahwa mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya. Mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan kita adalah tanda kedewasaan dan kekuatan batin. Seseorang yang tidak bertanggung jawab biasanya memiliki beberapa kebiasaan yang merusak hubungan mereka dengan orang lain. Pertama, mereka sering mencari alasan. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, mereka akan selalu menemukan cara untuk menyalahkan faktor eksternal. Jika mereka terlambat, itu karena macet. Jika pekerjaan mereka tidak selesai, itu karena mereka tidak mendapat cukup dukungan. Jika mereka menyakiti seseorang, itu karena orang tersebut terlalu sensitif. Kebiasaan lain yang sering muncul adalah menolak untuk meminta maaf dengan tulus. Jika mereka akhirnya mengakui kesalahan, permintaan maaf mereka seringkali disertai dengan pembelaan diri. Mereka mungkin berkata, "Maaf kalau kamu merasa tersinggung," alih-alih, "Maaf karena aku telah menyakitimu." Atau mereka mungkin berkata, "Aku tidak bermaksud begitu," seolah-olah niat baik mereka menghapus konsekuensi dari tindakan mereka. Tanggung jawab juga berarti konsistensi dalam tindakan. Seseorang yang tidak bertanggung jawab seringkali mengingkari janji atau gagal memenuhi komitmen mereka. Mereka mungkin berjanji akan berubah, tetapi kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Mereka mungkin berkata bahwa mereka akan lebih disiplin, tetapi tetap mengabaikan tugas mereka. Orang-orang di sekitar mereka mulai kehilangan kepercayaan, karena mereka tahu bahwa kata-kata tanpa tindakan tidak ada artinya. Lalu, bagaimana kita bisa mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita? Langkah pertama adalah dengan berhenti mencari alasan. Setiap kali kita menghadapi situasi di mana kita ingin menyalahkan sesuatu atau seseorang, cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar tidak memiliki bagian dalam kesalahan ini? Apakah aku sedang mencoba melindungi ego dengan mencari alasan? Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah bahwa kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita membuat kesalahan, cara terbaik untuk menebusnya bukan dengan mencari alasan, tetapi dengan memperbaikinya. Jika kita mengecewakan seseorang, cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan bukan dengan janji kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kita telah berbuat salah, untuk melihat diri kita dengan jujur tanpa ilusi, dan untuk memperbaiki kekurangan kita dengan usaha yang sungguh-sungguh. Saat kita mulai mengambil tanggung jawab atas hidup kita akan mulai merasakan perubahan besar dalam cara orang lain memperlakukan kita.
Mereka akan mulai mempercayai kita lebih dalam, karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Mereka tidak akan takut untuk bekerja sama atau menjalin hubungan dengan kita, karena mereka tahu bahwa kita akan selalu berusaha melakukan yang benar, bahkan ketika itu sulit. Sebaliknya, jika kita terus-menerus menghindari tanggung jawab, orang-orang akan semakin menjauh. Mereka tidak ingin berada di sekitar seseorang yang tidak bisa dipercaya, seseorang yang selalu mencari jalan keluar ketika keadaan menjadi sulit. Dan ketika kepercayaan sudah hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Jadi, jika selama ini kamu merasa ada orang-orang di sekitarmu yang perlahan menjauh, cobalah untuk melihat kembali bagaimana kamu menangani tanggung jawab dalam hidupmu. Apakah kamu sering mencari alasan? Apakah kamu sulit meminta maaf dengan tulus? Apakah kamu berjanji untuk berubah tetapi tidak benar-benar melakukannya? Jika jawabannya ya, maka mungkin ini saatnya untuk mulai menjalani hidup dengan lebih jujur dan berani. Karena pada akhirnya, bukan kesalahan yang membuat kita kehilangan orang-orang terdekat, tetapi ketidakmampuan kita untuk mengakuinya dan memperbaikinya. 7. Ketidaktulusan, topeng yang membuat hubungan terasa hampa. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, tetapi sayangnya, tidak semua orang benar-benar tulus dalam cara mereka berinteraksi. Ketidaktulusan bukan hanya tentang berbohong secara terang-terangan. Lebih sering, ia muncul dalam bentuk yang lebih halus dan sulit dideteksi, seperti berpura-pura peduli padahal tidak, bersikap baik hanya karena ada manfaat yang ingin diperoleh, atau selalu mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, bukan apa yang sebenarnya kita rasakan. Masalah utama dari ketidaktulusan adalah bahwa ia menciptakan hubungan yang dangkal dan tidak bermakna. Orang mungkin tetap ada di sekitar kita, tetapi mereka tidak pernah merasa benar-benar dekat. Ada sesuatu yang terasa kosong dalam interaksi kita. Sebuah perasaan bahwa segala sesuatu hanyalah permainan sosial, bukan koneksi yang nyata. Seiring waktu, orang mulai menjauh, bukan karena mereka membenci kita, tetapi karena mereka tidak bisa merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dalam ajaran Stoikisme, kejujuran dan kesederhanaan dalam bertindak adalah salah satu nilai utama yang diajarkan. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus hidup dengan integritas, tanpa kepalsuan, tanpa tipu daya, dan tanpa perlu menampilkan diri sebagai sesuatu yang bukan dirinya. Baginya, kejujuran bukan hanya tentang berbicara benar, tetapi juga tentang hidup dengan selaras antara apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Namun, dalam kehidupan modern, ada begitu banyak tekanan sosial yang membuat kita merasa perlu untuk memakai topeng. Kita diajarkan bahwa agar diterima, kita harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, harus selalu terlihat kuat, harus selalu terlihat berhasil, atau harus selalu memiliki pendapat yang sejalan dengan mayoritas. Akibatnya, banyak orang mulai kehilangan jati diri mereka sendiri demi mendapatkan validasi sosial. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, berpura-pura menikmati sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sukai, atau bahkan menyembunyikan pendapat dan perasaan mereka sendiri karena takut tidak diterima. Tetapi yang seringkali tidak disadari adalah bahwa orang bisa merasakan ketidaktulusan ini. Bahkan jika kita berpikir bahwa kita sudah cukup pintar untuk berpura-pura, sebagian besar orang bisa menangkap sinyal-sinyal kecil, tatapan mata yang tidak sepenuhnya meyakinkan, senyuman yang terasa dipaksakan, atau cara kita berbicara yang terdengar sedikit terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Kita mungkin bisa menipu seseorang untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan yang dibangun di atas ketidaktulusan akan mulai runtuh dengan sendirinya. Ketidaktulusan juga seringkali muncul dalam bentuk lain yang lebih berbahaya, memanipulasi orang dengan berpura-pura baik. Ada orang yang terlihat ramah, perhatian, dan penuh kepedulian, tetapi sebenarnya mereka melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan sesuatu. Mereka bersikap baik bukan karena mereka benar-benar peduli, tetapi karena mereka ingin memanfaatkan hubungan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Mungkin mereka ingin mendapatkan akses ke suatu peluang, mungkin mereka ingin memastikan bahwa mereka tetap disukai,
Atau mungkin mereka hanya ingin merasa lebih unggul dengan memiliki banyak orang yang mendukung mereka. Namun, seperti semua bentuk kepalsuan, orang akan mulai menyadari pola ini. Mereka akan mulai merasa bahwa setiap interaksi terasa seperti sebuah strategi, bukan hubungan yang tulus. Mereka akan mulai ragu apakah kebaikan yang mereka terima benar-benar berasal dari hati, atau hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Dan begitu kepercayaan mulai terkikis, hubungan itu akan sulit untuk dipulihkan. Lalu, bagaimana kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih tulus? Langkah pertama adalah berani menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut terhadap penilaian orang lain. Jika kita tidak menyukai sesuatu, tidak apa-apa untuk mengatakannya dengan sopan. Jika kita tidak setuju dengan sesuatu, kita tidak perlu berpura-pura setuju hanya agar diterima. Jika kita merasa tidak nyaman dalam suatu situasi, kita tidak perlu tersenyum dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Menjadi tulus bukan berarti kita harus bersikap kasar atau blak-blakan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Sebaliknya, ini berarti kita menjalani hidup dengan jujur, tanpa perlu menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya. Orang yang benar-benar tulus tidak perlu berpura-pura, karena mereka tahu bahwa hubungan yang sejati hanya bisa dibangun di atas fondasi kejujuran dan ketulusan. Jika kita menyadari bahwa kita sering memakai topeng dalam interaksi sosial kita, cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang aku takutkan jika aku menunjukkan diriku yang sebenarnya? Apakah aku benar-benar ingin dihargai karena siapa aku, atau karena siapa yang aku pura-pura menjadi? Apakah hubungan yang aku miliki sekarang benar-benar berarti bagi diriku? Atau hanya sesuatu yang aku pertahankan karena takut sendirian? Ketika kita mulai berani melepaskan topeng dan hidup dengan lebih tulus, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Orang-orang yang selama ini hanya tertarik pada kepalsuan kita akan mulai menjauh. Tetapi itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, kita akan mulai menarik orang-orang yang benar-benar menerima dan menghargai kita apa adanya. Hubungan kita akan menjadi lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih memuaskan, karena mereka didasarkan pada kejujuran, bukan pada citra yang kita ciptakan. Menjadi tulus juga berarti menerima diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berpura-pura sempurna. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani menjadi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, orang tidak akan selalu mengingat apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa. Dan tidak ada yang lebih membekas dalam ingatan seseorang selain perasaan, bahwa mereka pernah berinteraksi dengan seseorang yang benar-benar tulus. Itulah yang menciptakan hubungan yang langgeng dan berarti. Jadi, jika kamu merasa hubunganmu dengan orang lain terasa dangkal, atau orang-orang mulai menjauh, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar hadir sebagai diriku sendiri? Atau aku hanya menampilkan versi yang aku pikir akan diterima oleh orang lain? Jika kamu bisa menemukan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, kamu akan menemukan bahwa hubungan yang sejati akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Pada akhirnya, hubungan yang kita bangun dengan orang lain sangat bergantung pada bagaimana kita membawa diri. Seringkali, orang tidak menjauh karena mereka membenci kita, tetapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang tanpa sadar menciptakan jarak. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri, perfeksionisme, reaksi emosional yang berlebihan, rasa iri, manipulasi, ketidaktulusan, dan kebiasaan menghindari tanggung jawab adalah beberapa hal yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di sekitar kita. Namun, kabar baiknya adalah bahwa semua ini bisa diubah. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada hubungan yang berjalan tanpa tantangan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Dengan kesadaran dan niat yang tulus, kita bisa mengubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi sesuatu yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita, tetapi oleh seberapa dalam kita memahami dan mengendalikan diri sendiri. Daripada berfokus pada bagaimana mendapatkan validasi dari orang lain, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri.
Apakah aku sudah menjadi pribadi yang bisa dipercaya, dihormati, dan dihargai? Jika kita hidup dengan integritas, kejujuran, dan ketulusan, maka hubungan yang sejati akan terbentuk dengan sendirinya, tanpa perlu manipulasi atau kepura-puraan. Jika setelah membaca ini kamu merasa bahwa ada beberapa kebiasaan dalam dirimu yang perlu diperbaiki, jangan merasa bersalah atau berkecil hati. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Mulailah dengan hal-hal kecil, belajar mendengarkan dengan lebih baik, mengendalikan emosi sebelum bereaksi, atau menerima orang lain tanpa merasa perlu menghakimi. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, orang akan mengingat kita bukan karena seberapa cerdas atau suksesnya kita, tetapi karena bagaimana kita membuat mereka merasa. Dan jika kita bisa menjadi seseorang yang membawa kedamaian, kehangatan, dan ketulusan dalam setiap interaksi, maka kita tidak hanya akan dikelilingi oleh hubungan yang lebih sehat, tetapi juga akan menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Jika kamu merasa tulisan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Mari bersama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu.